Madita salutna manginang na tua-tua nami punguan lansia di bagasan sadarion Oma PHD seksi lansia na parjulu do pamuhai di hita saluhutna alani tu hita saluhutna manginang na tua-tua nami ada orang so masuk hita tu punguan lansia parjulu mahita martangiang di bagasan rohata. Amin. Tapuji ma Tuhata marite mahita siang buku ede nomor 115 ayat sada Tuhan debata. Tuhan debata saira motima daging dohotot dinami hidopangi doa nami kapai paske hamion sude martangiang mahita asini rohama dihamu dohot dame nasia debata amata do nasian Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas ma dihita amang inang punguan lansia nahina holongan sahak mahita tu barita nauli natar surat di Markus bidopat ayat 35 sahak roh di ayat 41 Ujaho matuhita marhite bahasa Indonesia songonoma didok disi. Pada hari itu waktu hari sudah petang Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Demikian firman Tuhan. Punguan lansia yang dikasih oleh Tuhan, pengharapan di tengah badai. Memang jalan Tuhan seringkali sulit untuk dipahami. Jika kita amati atau pelajari perjalanan hidup bersama dengan Tuhan, banyak sekali kita menjumpai realita yang sulit untuk dimengerti. Namun adakah kita akan tetap berdiri tegak pada posisi kepercayaan kita kepada Yesus? Ketika kita berdoa, kita seolah-olah doa kita itu tidak dijawab oleh Tuhan. Kaum lansia yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, adakah kita tetap melangkah maju dan tetap menaruh hidup kepadanya? Bagaimana kita menyikapi pergumulan atas kehidupan ini? Yang pertama, melangkah di rencana Tuhan tidak harus meniadakan pergumulan.
Punguan lansia yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa dengan mengikuti Dia, kita akan bebas dari persoalan hidup, kita akan bebas dari pergumulan yang kita hadapi. Tetapi Yesus sebagai Tuhan tentu tahu bahwa akan ada badai. Tetapi Dia tidak menunda perjalanan untuk menyeberang danau. Tuhan tahu kita akan menghadapi tantangan dan pergumulan hidup, tetapi Tuhan tidak mau menunda setiap proses kehidupan itu untuk tetap percaya dan berjalan di dalam kehidupan kita. Punguan lansia nahi naholongan. Hal itu menunjukkan bahwa komitmen dan pengabdian kepada Tuhan tidak harus meniadakan gelombang dan angin ribut. Ikut Tuhan tidak identik dengan bebas dari air mata. Itu sebabnya Yesus mengajak murid-muridnya mengikuti Dia ke seberang, karena ada tugas yang menanti di sana. Punguan lansia yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak berusaha menunda tugas dari Bapanya, walau berbagai aral mencoba merintanginya. Ia tidak berhenti sebelum menyelesaikan pekerjaannya, walaupun ia tahu bahwa untuk menyelesaikan pekerjaan itu akan ada angin ribut dan bencana. Demikian juga dengan kehidupan kita. Untuk menjalani proses kehidupan, kita tidak serta-merta hanya menjumpai sukacita, tetapi kita juga akan menjumpai kesedihan dan tantangan yang begitu membuat kita menderita dan berpersoalan dan bergumul dengan itu. Karena itu sebagai kaum lansia yang dikasihi Tuhan, apapun persoalan kita saat ini, ingatlah, mari kita ikuti rencana Tuhan dan tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, pergumulan tidak punya hak untuk membatalkan rencana Allah. Walaupun kita mengikut Dia, tidak identik atau tidak mungkin kita terus bisa bebas dari pergumulan. Kita juga harus ingat bahwa setiap pergumulan hidup tidak punya kuasa untuk menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup anak-anaknya. Itulah sebabnya Ia mengatakan, marilah ikut aku. Bertolaklah dengan perahumu, karena aku tahu walaupun akan ada angin ribut dan badai, itu tidak punya kuasa untuk menggagalkan rencanaku bagimu, jika engkau tetap melanjutkan perjalananmu bersamaku. Itu janji Tuhan kepada kita. Walaupun kita akan menghadapi tantangan ke depan, walaupun kita sekarang dalam keadaan tua renta, dalam masa-masa lansia atau lanjut usia, bukan berarti Tuhan membiarkan kita berhenti untuk melangkahkan kaki kita, untuk berpengharapan dalam hidup kita. Tetapi di sini Tuhan mengatakan, tetaplah berjalan dan mengimani Tuhan dalam kehidupan. Walaupun di masa tuamu engkau dalam keadaan yang lemah, di masa tua kita dalam keadaan yang tidak berdaya lagi, tetapi Tuhan mau mengatakan, di dalam setiap tantangan kehidupan kita harus tetap bergerak, karena Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi tantangan itu. Bisa saja kaum lansia yang dikasihi Tuhan, angin ribut menerpa, gelombang yang dahsyat menerjang, namun semuanya itu tidak akan bisa membatalkan rencana Allah dalam kehidupan anak-anaknya. Karena itu teruslah berjalan bersama dengan Dia, jangan pernah berhenti, walaupun rintangan pasti akan datang menghampiri kita. Karena itu kaum lansia yang dikasihi Tuhan, mungkin dari masa ke masa banyak hal yang kita ingat menjadi tantangan kehidupan kita, sehingga ketika kita sampai di masa tua, maka kita akan melihat kembali begitu besar anugerah Tuhan, begitu besar kasih setia Tuhan menyertai kita. Walaupun kita menghadapi badai, tetapi disitulah kita mau mengatakan pada hari ini, pengharapan di tengah badai itu sekarang kita rasakan sebagai orang-orang yang sudah mengenal penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Karena itu, sertakan dan imani
serta libatkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita. Karena tanpa Tuhan kita tidak akan bisa berjalan seperti saat ini dan bisa menikmati anugerah Tuhan dan berkata, Tuhan selalu menyertai kita di dalam setiap tantangan kehidupan. Amin. Kita berdoa. Mauliatema Tuho ale Tuhan, nama ngaramoti jalan nama masu-masu hami saluhutna. Tarlumobi ale Tuhan di parjupangan pamuhai di bagasan tikion rap dohot na tua-tua nami lansia nah hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Sayho mali Tuhan na mangalehon pos niro hadinasida, na mangalehon dinasida li Tuhan pasu-pasumi asa dihatuaona dihagaleona boy nasida li Tuhan makalason sal dengan dibasam namar parsaoran na sida rap dohoto marhite PHD lansia di bagasan tikion. Ho mali Tuhan na mangalehon haguguon, na mangalehon hahipason, jalan na mangalehon dinasida li Tuhan pasu-pasumi asa gabe pasu-pasuma nasida di ngolu nasida. Argahon na li Tuhan ngolu nasida, jala ramoti manasida di hatuauna asa gabe na tua-tua na boya li Tuhan na mangalehon las ni roha do pasu-pasu di akapino parna, jala tar pasu-pasu masaluhut ngolu nasida marhite na porsea nasida li Tuhan di pangaramotomu di ngulu nasida. Tau ngali Tuhan ajari mahami mangulahon hatami jala mangulu mahami marhite hatami. Olah mangasahon guarna Tuhan Yesus Kristus martangya kami Tuho. Amin. Tapuji matu hatta maride mahita sian buku ede nomor 187 ayat 3 tapasahak ma peliata. Tapa ujung maparpunguata martangiang mahita ramaita martangiang ditangiang ale amanami. Ale amanami na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmu say Roma harajaumu say saud malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togi hontu pangucunan palua mahami sian pangago ay hodo napuna harajaon dohot hagogoon rodi hasangapon saliling nililing na. Amin. Asin ni rohani tuata Yesus Kristus dot holong ni rohani debata ama dot parsaoran ito di porbadia ma nama dongani hamu saluhutna. Amin. Oras madihita amanginang bunga lansia na hinaholongan saya sehat mahita saluhutna saya tuhat tama na mga ramoti hamu jalan nama masu-masu hamu. Oras salam sehat tu hita saluhutna.